Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah biiznillah malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali. Malam hari ini kita akan membahas tentang tema atau judul agar ilmu menjadi cahaya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, salawat dan salam untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa ditolong oleh Allah untuk selalu berada di jalan yang sudah dituntunkan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita pada pertemuan kemarin kita dinasehati oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan banyak sekali nasihat, yang diantaranya adalah tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu menjadi kunci penting keselamatan dan keberuntungan orang beriman. Artinya orang beriman pun itu keimanannya tidak boleh berlepas dari pengetahuan. Itu sama ya dengan nasihat di dalam Al-Quran atau firman Allah dalam Al-Quran, bahwa keimanan itu harus dibersamai dengan pengetahuan. Selain itu, yang juga mesti menjadi perhatian, kata Imam Al-Ghazali, kadang ilmu itu juga selain banyak manfaatnya, ada juga karena salah tempat menjadi bukan saja tidak bermanfaat, tapi menjadi mudarat. Kalau kemarin diumpamakan orang yang memberikan pengetahuan kepada orang yang tidak tepat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, seumpama orang mengalungi atau memberikan kalung, memakaikan kalung ke babi, ya. Kalung emas dipakaikan ke babi. Ilmu itu ibarat kalung emas itu tadi, atau berlian, mutiara. Tetapi ketika dikalungkan ke babi, ya babinya juga tidak tambah cantik, ya. Tetap saja dia babi gitu. Ilmu juga begitu. Ilmu itu sebenarnya kalau dalam nasihat Imam Syafi'i dalam diwannya itu, ilmu itu adalah zainun li ahlihi. Ilmu itu bisa membuat orang yang berilmu itu menjadi tampak menyenangkan. Zainun li ahlihi. Ilmu yang bagaimana yang bisa membuat orang yang berilmu itu menyenangkan? Ya ilmunya yang kepake, gitu ya. Sehingga di kalangan para ulama ada sebuah riwayat yang populer. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pengetahuannya semakin hari semakin bertambah tapi tidak membuatnya semakin bertambah dekat kepada Allah, maka jelas yang ia alami adalah semakin jauh dari Allah. Tuh kan, padahal di dalam Al-Quran
Orang beriman itu diangkat derajatnya ketika keimanannya dibersamai dengan ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang beriman lalu berilmu mestinya derajatnya naik. Tapi ternyata ada orang yang semakin berilmu bukan semakin naik derajatnya, tapi justru semakin merosot. Bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh. Ya, makanya kita diajari oleh Nabi itu berdoa, ya kan? Doa ini mesti kita baca. Ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Kalau Nabi berdoa seperti ini kan bukan buat Nabi ya, Nabi itu ngajarin aja buat kita. Nabi jelas tidak seperti ini gitu ya. Bahwa Nabi itu pasti ilmunya manfaat karena beliau pakai sendiri lalu disebarkan, diajarkan kepada para sahabat. Kalau Nabi itu pasti sholatnya pasti khusyuk. Bahkan pernah suatu malam ketika sholat, saking lamanya sujud, istri beliau Sayyidah Aisyah mengira Nabi sudah wafat, saking khusyuknya. Jadi Nabi pasti qalbuhu yakhsha wa amalin la yurfa. Ini juga tidak mungkin Nabi itu amalannya tidak sampai kepada Allah. Pasti sampai. Wa du'ain la yusma. Nabi doa apapun mustajab. Lalu Nabi berdoa ini buat siapa? Buat kita. Ini guiding buat kita. Yang jelas kita alami itu semua. Seringkali ilmu yang dipelajari nggak kepake. Sudahlah tidak dipakai buat dirinya, tidak pula dia sharing buat yang lain. Padahal kan misalnya nih ya, ada teman-teman mahasiswa dia ambil jurusan elektro. Lalu ternyata dia jalan rezekinya bekerjanya di dunia perbankan. Lo elektro yang ia pelajari kan bisa manfaat. Gimana caranya? Kalau nggak bisa dia pakai untuk bekerja, bisa ngajarin orang lain. Artinya biar pengetahuan itu tidak mengendap pada dirinya lalu hilang begitu saja. Dalam perspektif orang beriman, potensi apapun yang kita miliki itu sebenarnya bisa kita pakai untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ilmu-ilmu yang sifatnya dibutuhkan banyak orang gitu. Ilmu yang tidak terlalu dibutuhkan banyak orang pun itu bisa kita pakai untuk jalan menuju surga. Nggak bisa kita berbagi materi, bisa berbagi pengetahuan. Bahkan ada ilmu yang sebenarnya ilmu luar biasa, tapi tidak banyak orang yang mau menekuni itu hari ini. Zaman dulu ini ditekuni, Pak. Apa itu? Ngajari baca Quran. Nggak banyak orang yang ambil profesi itu. Kalau zaman dulu ambil profesi itu. Kenapa? Karena ngajari baca Quran itu bagi orang-orang modern nggak keren itu. Harus jadi apa. Padahal Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Loh, itu Nabi yang memberikan sertifikasi. Umat terbaik itu yang mau belajar baca Quran, kalau sudah bisa ajarin yang lain. Tapi banyak yang nggak tertarik itu, karena guru Quran itu nggak keren. Yang keren itu dosen. Yang keren itu kalau ngajar ilmu tafsir dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu orang banyak para sesepuh itu dulu ngajar Quran aja, ya.
Itu ya. Jadi kalau doa ini tidak hanya menjadi doa, tapi dimaknai dan menjadi bahan renungan, maka pengetahuan itu jadi cahaya ketika dia sudah meninggal. Sama dengan hadis Nabi itu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu bermanfaat. Lu hari ini ilmu bermanfaat itu sebenarnya gampang, cuman kalau nggak formal, nggak ada gajinya, seolah-olah nggak bisa memanfaatkan ilmu. Ya, ini perspektifnya Imam Ghazali itu kita bawa dalam realitas kita hari ini. Ya. Coba. Tapi memang tidak gampang ya, tidak gampang. Kayak gitu tuh perlu hidayah kesekian kalinya. Ya, mau open house, ya, mau buka diri, mau meluangkan waktu, berbagi tenaga, nyari anak-anak, yuk ke rumah yuk belajar baca Quran. Padahal kalau menurut catatan Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, mengutip hadis Nabi, kebaikan Al-Quran itu bukan pada seluruh 30 juznya, bukan setiap juznya, bukan setiap suratnya, bukan setiap ayatnya, bahkan setiap hurufnya itu dilipat gandakan kebaikannya menjadi 10 kebaikan. Kebayang kalau misalnya panjenengan berhasil ngajari satu orang anak, satu orang kenal dengan huruf hijaiyah, lalu dia bisa sampai baca Fatihah, dia pakai buat sholat, luar biasa. Siap mati kapan saja itu. Kenapa? Ilmun yuntafa'u bih. Dia mati, amalnya masih jalan, setorannya, depositnya, ya kan? Jalan semua. Luar biasa. Cuma ya tadi itu, di sebagian orang yang berpikir ala-ala orang modern itu nggak menarik. Ya. Ilmun yuntafa'u bi. Dan Nabi mengajari kita untuk merenung, ya Allah, jangan sampai Engkau memberikan saya ilmu yang nggak bermanfaat. Saya berlindung kepadamu min ilmin la yanfa'. Ya. Yang kedua, wa qalbin la yakhsha. Gimana dalam ibadah itu kita bisa khusyuk? Ya. Tidak semua orang beribadah itu berpikir dia harus khusyuk. Banyak ya, atau tidak sedikit orang yang melaksanakan ibadah itu untuk menggugurkan kewajiban. Pada level itu tidak dilanjutkan bagaimana menikmati setiap ibadah yang dilakukan itu. Ya karena apa? Karena memang perlu diperdalam lagi sampai memiliki pemahaman, pengetahuan, oh harus khusyuk ya. Belum lagi secara pengertiannya, mahwal khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Ma'ahammiyatul khusyuk. Apa? Buat apa khusyuk itu? Ya. Sehingga lalu akan berfungsi sebagaimana mestinya ibadah-ibadah itu dituntunkan untuk kita lakukan. Ya. Misalnya menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar, menjadi mukaffirat, ya, menjadi pelebur-pelebur dosa. Untuk sampai pada level itu harus diperdalam lagi. Ya. Sholat tidak pernah khusyuk. Lah kok bisa? Karena nggak tahu kalau sholat itu harus khusyuk. Sholat harus tumak nina. Kenapa nggak tumak nina? Ya karena nggak tahu
kalau sholat itu ada tumakninahnya. Dia cuma belajar gerakannya dan bacaannya saja, tapi bagaimana melakukannya. Makanya para ulama itu sampai pada kata iqamus shalah itu saja sudah mendudukkan posisi makna dari iqamus shalah itu seperti apa sih? Apakah sekedar melakukan atau bagaimana? Karena begitu dalam sholat saja tidak bisa khusyuk. Khusyuk itu secara prakteknya artinya apa? Dia hanya menghubungkan dirinya dengan Tuhannya. Kalau dalam sholat saja yang disebut sebagai ibadah yang pure, ibadah yang mahdoh antara hamba dengan Tuhannya, dia tidak bisa berkoneksi dengan baik dengan Allah, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Paham ya maksudnya ya? Sholat itu kan nggak ada kepentingan lain sebenarnya gitu ya. Tapi kalau dalam sholat saja dia masih punya pikiran yang lain-lain, apalagi ibadah-ibadah yang memang tidak dalam keadaan hanya dia dengan Tuhan. Sedekah, ya kan? Itu kan melibatkan orang lain itu sebagai penerima. Kalau sholat kan antara kita dengan Allah saja. Kebayang, kalau dalam sholat saja nggak bisa khusyuk, apalagi dengan ibadah yang melibatkan orang yang bertatap muka dengan kita. Semakin tidak khusyuk kita, semakin tidak lillahi ta'ala. Dan itu Nabi mengajari kita untuk berdoa minta perlindungan kepada Allah, sebagaimana kita minta perlindungan kepada Allah dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doanya sama. A'udzubika min qalbin la yakhsha. Kalau setan itu kan eksternal, ya kan? Setan itu eksternal. Ini internal diri kita sendiri. Berarti bahayanya sama. Kadang-kadang kita itu menjadi orang yang tidak lurus itu bukan hanya karena setan, tapi karena diri sendiri. Saya sering kali, kita ini kadang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya jadi orang baik. Tapi yang mengcancel doa itu bukan orang lain, diri kita sendiri. Ya, minta kepada Allah supaya diri kita ini jadi orang soleh, tapi dibatalkan doa itu oleh diri sendiri. Dengan apa? Perilakunya nggak soleh. Mulutnya minta kepada Allah, ya Allah jadikan hamba ini hamba yang soleh, tapi perilakunya habis doa nggak soleh lagi. Tuh, yang membatalkan ijabah doa itu bukan Allah saja loh, bisa saja perilaku kita. Ya. Ngeri itu ya. Nah, itu ilmu itu penting. Bahkan dalam setiap ibadah itu, apapun aktivitas orang beriman itu harus dengan ilmu. Makanya kemarin itu disampaikan oleh para ulama bahwa semua ulama itu sepakat bahwa al-ilm qabla al-amal. Ilmu itu harus mendahului praktek beramalnya. Karena pasti ngawurnya orang itu yang ketika dia beramal bighairi ilmin. Bisa jadi amaluhu ala aqlihi, amaluhu ala ra'yihi, amaluhu ala iradatihi, sakarepe dhewe. Itu ya. Yang ketiga, kita diajari oleh Nabi, coba takutlah kalau sampai amalmu itu la yurfa, tidak sampai kepada Allah. Makanya dikatakan bahwa besok ada orang-orang itu yang kehilangan amalnya karena ketika diserahkan catatan amal, dia merasa, loh, amal-amalku dulu kok nggak kecatat di sini semua, kemana ini? La yurfa, amalnya tidak diangkat.
diangkat, tidak dilaporkan kepada Allah, tidak sampai kepada Allah, tidak tertulis dalam suhuf-suhufnya. Sing ketulis ki sing elek-elek tok. Sing apik-apik kok ora ketulis ki piye? Bisa karena tercemar, bisa karena memang tidak pernah diorientasikan, tidak pernah ditujukan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau karena tidak sah. Kenapa nggak sah? Kalau ada yang bertanya, kalau dalam diskusi-diskusi dalam ruang-ruang ilmu pengetahuan ya, di ilmu agama ataupun ya ilmu-ilmu fikih gitu ya, para ulama itu mereka sering ditanya, apakah amalan yang tidak memenuhi syarat sah itu diterima oleh Allah? Ya, para ulama gampang menjawabnya, sah saja tidak, bagaimana mau diterima? Sah saja tidak, bagaimana mau diterima? Apa yang membuat amalan itu sah? Ya kalau dia memenuhi syarat rukunnya. Bagaimana agar bisa memenuhi syarat rukunnya? Ya pelajari al-amal qabla al-ilm, al-ilm qabla al-amal tadi. Sah nggak sholatnya orang yang bajunya najis? Ya nggak sah. Tapi kok sholat? Ya karena nggak tahu kalau dia harus suci. Dikira cuman cukup wudhu saja misalnya. Sedangkan bajunya najis, tempat sholatnya najis. Loh, disitulah fungsi ilmu fikih, gitu kan? Nah, wa amalin la yurfa. Loh, kalau kebayang ya, kalau doa ini lalu diijabah oleh Allah, apa yang terjadi? Dibuka oleh Allah, akhirnya dia ketemu jalannya untuk belajar. Kalau mau sholat, dia tahu ilmunya, ketemu dengan ilmu bagaimana melaksanakan sholat itu. Wa du'ain la yusma. Ini ngeri juga nih, karena ini bisa sampai pada masalah tauhid. Ada orang yang mengaku bahwa saya berdoa berkali-kali, bertahun-tahun kok nggak diijabah-ijabah. Jangan-jangan Allah memang, Allah lagi yang salah tuh. Allah yang salah. Padahal kata Nabi, ada orang yang dia ini sebenarnya kalau berdoa diijabah, tapi karena ada masalah dengan dirinya, doanya nggak naik ke atas. Apa yang membuat orang tuh doanya nggak diijabah? Loh, dia nggak hati-hati kok. Yang masuk ke dalam tubuhnya itu banyak yang haram. Yang dia pakai itu haram. Yang dia minum itu haram. Haram itu bukan tentang materinya, tapi bagaimana dia memperoleh materi itu. Cara memperolehnya ini loh, jalan memperolehnya ini loh yang haram. Maka kata Nabi, lalu bagaimana mau diijabah itu? Ya, kalimatnya seolah-olah, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari doa yang tidak terdengar, yang tidak bisa didengar oleh Engkau, ya Allah. Ini kalau nggak ngerti hadis yang tadi, ini seolah-olah, loh, jangan-jangan kenapa ya kok doa saya nggak diijabah? Jangan-jangan Allah nggak dengar? Bukan. Ini bukan hanya tentang doa yang tidak ijabah tadi, tapi ini bisa jadi tentang apa? Tentang ada masalah pada orang yang berdoa itu. Apa masalahnya? Dia mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari jalan yang haram. Oh, kalau begitu dia melakukan dosa. Bisa mencuri, bisa korupsi, iya kan? Korupsi itu bukan tentang pejabat saja itu. Ada orang jualan kurang 500 nggak dikembalikan karena duit kecil. 500 hari ini, 500 di jam pertama, 500 dari 1 orang, 10 orang, 100 orang makan semua, dia campur. Hah? Iya, kadang dari hal-hal kecil itu kan, dari hal-hal kecil itu. Tiba-tiba, ini saya alami sendiri beberapa hari yang lalu.
Loh, kurang 500. Cuman minta maaf. Oh, enggak bisa. Enggak bisa cuma minta maaf. Masalahnya ini sudah bukan akadnya. Enggak cukup dengan minta maaf. Hak orang itu harus dikembalikan. Kebayang kalau semua orang yang kurang duitnya 500 cuman diganti dengan minta maaf. Bukan bagian dari akad transaksi jual beli minta maaf itu. Nah ini, kenapa ini? Ada masalah apa? Masalahnya besar. Masalahnya besar. Apa masalahnya? Dia nggak ngerti fikih muamalah, fikih jual beli. Dia nggak ngerti hukum halal, haram. Itu masalah itu. Bagi orang Islam yang harus taat pada syariat, itu jadi masalah. Ya. Masalah, oh ngono kok kabeh dadi masalah. Memang masalah. Begitu ngambil hak orang lain yang bukan haknya dia, masalah nggak? Masalah. Lebih masalah lagi, dia tidak merasa bahwa itu salah. Gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena jahilnya dia. Tuh. Pokoknya nih, kadang ibadah ya, urusan ibadah misalnya. Oh itu kalau orang nggak ngerti ilmu halal haram, bisa nyenggol hak orang lain, bisa zalim pada orang lain, dikira nggak masalah itu. Misalnya demi syiar, demi dakwah misalnya. Ya kalau nyenggol hak orang lain ya tetap salah, tetap masalah, tetap zalim. Gitu ya. Luar biasa ya, para ulama itu hanya dengan kalimat pendek itu, tapi mereka betul-betul tertuntun. Makanya ilmu itu mestinya berfungsi sebagaimana tujuannya. Ilmu nurun, ya. Ilmu itu cahaya. Sampai-sampai dikatakan bahwa sejak Nabi Muhammad diutus oleh Allah, maka sejak saat itulah Nabi Muhammad itu berfungsi sebagai pelantara Allah menyelamatkan manusia minadz zulumati ilan nur. Lalu cahaya itu menjadi redup. Nah, fenomena hari ini begitu. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pengetahuan, diberi kesempatan untuk belajar, untuk tafakuh fiddin. Ibaratnya dia nih diberi lampu, sudah bekali obor, sudah diberi lentera. Karena dia berada di tengah gelap gulita, dipateni lampune. Piye ta? Sudah diberi mata yang bisa melihat, di malam hari di gelap gulita malah tutup mata. Itu analogi, itu saneponya. Orang diberi ilmu tapi ilmunya nggak dipakai. Bukan ilmunya yang nggak kepake, dia yang tidak make. Maka saya tadi di awal saya umpamakan, nggak ada orang itu yang nggak ada ilmu itu yang nggak manfaat. Sampai saya contohkan tadi, ada seorang mahasiswa, dia ambil jurusan elektro, sudah selesai dia sarjana, pas ngelamar kerja di dunia perbankan nggak ada hubungannya dengan dunia elektronya, seolah-olah nggak manfaat. Padahal itu bisa manfaat. Ngajarin aja orang, iya kan? Supaya ilmunya bermanfaat. Buat apa? Buat bekal dia, buat investasi dia. Besok mati ilmunya jalan, bikin orang bisa kerja. Pernah mondok, baca Qur'annya bagus, tiba-tiba kerjanya di dunia perbankan. Loh, ilmu Qur'annya nggak kepake. Ya salah. Coba panggil tuh temennya, mau nggak belajar baca Qur'an? Biar manfaat ilmunya. Kan gitu ya kan? Ini teman-teman tuh begitu. Jangan hanya fokus sekarang dia kerja di mana, lalu ilmunya yang lama-lama nggak dia pakai. Tidak semuanya harus dikonversi menjadi duit, menjadi ekonomi bertujuan money oriented. Ya. Biar yang jadi alat cari duitnya apa yang sedang dia tekuni, tapi yang jadi alat untuk dapat ridho Allah, pahala, ilmunya yang lain. Gitu loh. Nah, supaya ilmunya apa? Menjadi cahaya. Ketika dia mati,
maka yang menerangi di alam kubur yang gelap gulita itu adalah ilmunya, amalnya. Luar biasa nasihat para ulama kita itu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita bersama. Ya, bisa mencerahkan buat kita bersama. Karena kita hari ini di dunia yang terang ini kadang hati kita tetap gelap. Ya. Kita menemukan banyak nasihat, banyak quote, tapi belum tentu quote-quote itu membuat kita terang benderang hatinya. Kita kadang menemukan quote ya di media sosial, tapi buatnya status nyindir orang lain, bukan buat menerangi hati sendiri. Kita menemukan ada konten-konten nasihat, tapi kita share di grup karena ada yang ditembak di grup itu. Tidak buat diri sendiri. Itu ilmun la yanfa. Padahal hidayah, obor bisa datang pada kita, tapi kita tidak pakai untuk menerangi jalan kita, melainkan kita lempar untuk membakar rumah orang lain. Ya. Para jamaah rahimakumullah. Lalu dalam sebuah hadis juga Nabi berpesan, marartu lailatan usriya bi aqwamin. Pada Nabi cerita dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, salah satu yang beliau jumpai adalah pada suatu ketika beliau melewati bertemu bi aqwamin, ada sekelompok orang, tuqradu syafahuhum bimaqarid min nar, yang ternyata naudzubillah mulutnya itu dipukuli, ya, dipukuli dengan benda yang terbuat dari api. Faqultu man antum, Nabi sempat bertanya, kok aneh kalian ini? Siapa kalian ini sebenarnya? Itu eskatologi ya. Nabi itu ditampakkan tentang masa depan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang bertanya, kalau Nabi dalam Isra Mi'raj sudah ketemu sama peristiwa, apakah di surga dan neraka itu sudah ada penghuninya? Itu namanya eskatologi. Itu namanya dikasyaf oleh Allah bahwa kelak akan ada yang mengisi orang-orang seperti itu. Salah satunya tadi itu. Siapa orang ini? Lalu orang itu menjawab kepada Nabi, kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi. Kami ini adalah orang-orang yang suka mendorong orang lain untuk jadi baik, tapi kami sendiri tidak melakukan itu. Ya. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Kami juga melarang orang untuk agar tidak berbuat buruk, tapi kamilah yang melakukan itu. Kalau dalam bahasa Qur'annya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Ya. Atau dalam watan sauna anfusahum, orang-orang yang melupakan dirinya sendiri. Oleh karena itu kata Al-Imam Al-Ghazali, fa iyyaka ya miskin, maka takutlah kalian wahai orang-orang yang dalam keadaan memprihatinkan. Kata miskin itu adalah maknanya adalah bukan miskin secara ekonomi saja. Miskin itu kalau orang Arab menggunakannya, kalau mana kita miskin anta, kasihan deh lo, orang-orang yang memprihatinkan. Ya. Kenapa? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang tertipu, terpedaya. Ya. Orang yang terpedaya itu seringkali mereka ini adalah orang-orang yang tidak sadar tentang kebodohan dirinya. Hari ini Pak, Bu, enggak ada ibu-ibu ya, di bawah ya ibu-ibu ya. Hari ini kita sampai pada fase, pada era, pada zaman orang lebih senang menggunakan lidahnya, mulutnya daripada telinganya.
Ya. Banyak ngomong tapi malas belajar. Kalau belajar itu bisa dengan telinga, bisa dengan mata, ya kan? Orang hari ini lebih sering, lebih senang menggunakan apa? Menggunakan mulutnya daripada telinganya. Ya. Sehingga orang seperti ini tidak sempat untuk bertanya, bahkan dia tidak sadar. Sebenarnya bukan hari ini saja. Al-Ghazali itu sudah mengklasifikasikan manusia itu menjadi 4. Yang salah satunya adalah ada orang tuh yang tidak tahu diri. Ya, ada orang yang la yadri annahu la yadri. Dia ini sebenarnya nggak tahu, tapi dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Itu namanya kalau dalam istilah ulama usul fikih itu disebut dengan jahilun murakkabun. Orang yang kebodohannya berlapis-lapis. Kalau kue lapis enak, ini kebodohan yang berlapis-lapis. Sudahlah dirinya nggak tahu, tapi ditambah lagi tidak tahu diri. Makanya Al-Quran itu nembak orang kayak gini ini dengan apa? Kalau kau nggak tahu itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu itu mbok tanya, jangan kemeruh. Karena apa? Kadang orang kemeruh itu karena faktor usia, senioritas. Ya, karena faktor senioritas, karena faktor strata sosial. Ini anaknya orang, ini anaknya kiai, ini bukan anaknya kiai. Loh, yang kiai kan bapakmu, bukan kamu. Ini anaknya pejabat, loh yang pejabat kan bapakmu. Ya, ini anaknya profesor, loh yang profesor kan bapakmu, bukan dirimu. Apa profesor bisa diwariskan? Nggak bisa, ya kan? Ada prosesnya. Tapi kalau kiai bisa diwariskan, ya. Ya, dipaksakan maksudnya. Karena nggak melewati prosesnya. Ya, dan itu yang fenomena hari ini terjadi di mana-mana. Ya, terjadi di mana-mana. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi. Di antara min asyratis sa'ah, panjenengan ya bisa baca di dalam kitab Jawahirul Bukhari, nanti bisa dicek. Itu di awal-awal ada bab tentang asyratus sa'ah. Tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya adalah ada sekelompok orang yang mereka ini menjadikan orang-orang jahil sebagai ru'asa, sebagai pimpinan-pimpinan mereka. Kenapa? Ya karena di antara mereka itu sudah paling bagus. Ya. Bisa jadi atau boleh jadi karena tadi itu. Saya ibaratkan apa? Ini orang sebenarnya punya lampu, punya senter, punya lentera, tapi karena dia ini terkepung kegelapan, akhirnya lampunya dia padamkan. Lenteranya dia padamkan. Melu peteng sisan. Ya. Fayuqalu wailun ay azabun wa halakun fi jahannam. Buat siapa itu? Lil jahil. Ya. Orang yang bodoh. Orang bodoh itu sebenarnya kalau dia masih hidup, ya, kebodohan itu bisa dihilangkan. Makanya kalau para ulama itu, misalnya Ibnu Qayyim itu ya, itu membedakan antara bodoh itu dengan apa? Dengan dungu. Kalau orang bodoh mau belajar ketemu, kebodohannya hilang. Tapi kalau dungu, wah ini jahil murakab tadi itu. Karena apa? Dia sudah menganggap dirinya tahu. Sehingga andai pun dia bertanya, pertanyaan yang benar sekalipun itu tidak akan dia terima. Kenapa? Karena dia punya jawaban yang benar menurut versinya dirinya sendiri. Itu kalau dalam backsound reel itu angel. Ketemu orang kayak gitu tuh ketemu wong sing
angel, angel pokoknya, ya kan? Nah, angel itu kan ejaan Inggris ya, bacanya angel ya kan. Wes pokoknya angel tuturane ya. Kalau nek jare wong tua-tua biyen kaya beling kudanan. Beling kudanan ki ya kalau kaca besar itu kan pecahnya gampang ya kan? Tapi kalau beling itu kan pecahan kaca. Apalagi yang netes ke dia hanya tetesan hujan. Pecah enggak? Enggak bakalan pecah ya kan? Kaya beling kudanan. Kenapa kok enggak kayak batu kudanan? Kalau batu kudanan itu Imam Malik Ibnu Hajar Al-Haytami itu belajarnya dari batu. Mondok lama 25 tahun, enggak berhasil, enggak pinter-pinter, akhirnya dia putus asa pulang. Kudanan mlebu ning gua, selama hujan itu ada air yang menetes, ternyata tetesan air di satu titik di batu itu, lama-lama batunya ceklong. Batunya bisa berlubang. Batu itu. Tapi kalau yang ditetesi bukan batu, mungkin Ibnu Hajar nggak disebut Ibnu Hajar ya, nggak jadi ulama ya, karena dia nggak bisa ambil pelajaran. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan Ibnu Hajar dengan batu yang kena tetesan air hujan dengan intensitas tertentu, durasi yang tertentu, maka hujan itu memberikan pelajaran bahwa setetes pun kalau terus menerus lama-lama batu yang lebih keras dari air itu bisa berlobang juga. Tapi orang tua kita menggunakan analogi yang lain dari situ. Orang yang angel tuturane, angel kan danane, itu kata orang tua zaman dulu koyo beling kudana. Kayak pecahan serpihan kaca kena tetes air hujan. Lunyu ya kan? Apalagi itu kacanya pakai apa? Dikasih waxing ya kan? Ada efek daun talasnya. makin licin itu. Kan gitu ya kan? Masya Allah. Wailun lil jahil haitsu lam yata'allam. Kalau dia nggak mau belajar. Tapi kalau orang jahil ini nggak mau belajar, siksaannya marratan wahidah, sekali saja. Yang ngeri lagi adalah apa? Yang ngeri itu adalah wawailun lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Ngeri lagi kalau ada orang punya pengetahuan, pengetahuannya ditinggalkan, tidak dia amalkan, tidak dia bagikan, maka kebinasaan buat dia itu 1000 kali lipat dibandingkan orang yang bodoh yang tidak mau belajar. Karena seandainya mereka sama-sama bermaksiat, orang bodoh ini bermaksiat karena kebodohannya, sedangkan si alim ini bermaksiat dengan pengetahuannya. Begitu kata para ulama. Maka kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi tadi itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Apalin ya, 4 tadi ya. Kita diajarin oleh Nabi berdoa minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Ilmu yang tidak manfaat, kemudian hati yang tidak bisa khusyuk, yang ketiga adalah amal yang tidak diterima, dan yang keempat doa yang tidak diijabah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya, begitu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita berdoa juga mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kita, mata hati kita, lalu Allah memberikan cahaya yang terang sehingga kita berjalan menyusuri jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.